dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan.
jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Dan jikalau ada yang kurang enak badan, mari kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Karena hari ini kita akan menjawab panggilan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Mari kita mengambil satu teduh sejenak untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dalam kebijaksanaannya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian, mari memuji Tuhan. Puji Tuhan karena Dia
Puji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Demikianlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikianlah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Harapan kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita dengan tulus ikhlas. Kita nyanyikan pujian, Aku Datang ke Salib. Aku datang ke salib, miskin, buta dan panas. Sucikanlah hatiku agar putih dan bersih. Ku sadar anugerah-Mu, karena Tuhan beramal. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku serahkan padamu semua harta milikku, segenap jiwa ragaku, pada Tuhan menyerah. Ku sadar anugerah-Mu, karena Tuhan beramal. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku bersandar janji-Mu, darah-Mu ya Tuhanku. Sucikanlah hatiku agar beroleh rahmat. Ku sadar anugerah-Mu, karena Tuhan beramal. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Evangelis Yohanes Handoko. Dipersilakan. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, hari ini kami bersyukur kalau Engkau mengundang setiap kami untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah kami kepadamu, kami juga menyadari betapa besarnya dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Karena itu pada hari ini kami mohon kepadamu, kami mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih menuruti keinginan daging kami daripada keinginan roh kami. Padahal ada Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau sendiri yang menolong setiap kami, untuk kami boleh tetap menyadari bahwa seharusnya kami hidup di dalam Tuhan. Kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu supaya kami dapat selalu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin sempurna serupa dengan Engkau saja. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengakui segala kesalahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang tertulis dari Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita telah memperoleh anugerah yang baru. Maka marilah kita hidup bersama-sama berdasarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Jika karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh tempat dan abad, kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes Handoko. Untuk mempersiapkan hati kita masing-masing, kita pujikan pujian Ku Mau Serupa Yesus. Yesus Kristus, Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, inilah Dia harapanku. Ku mau serupamu yang lemah lembut, penuh dengan belas kasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, inilah Dia harapanku. Rendah hati tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus ku rindu serupa di Kau,
Shalom jemaat semuanya, mari bersama kita akan masuk di dalam doa untuk kita mempersiapkan diri belajar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan menyerahkan untuk hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, untuk kami yang lemah, terbatas dan berdosa ini, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari saudara, kita hari ini akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, judulnya berhenti berbuat dosa. Mari kita membuka 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberikan pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara, saya bacakan lagi ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Saudara, tanggal 31 Oktober yang kemarin kita baru saja merayakan Hari Reformasi, di mana hari tersebut mengingatkan setiap kita, khususnya untuk gereja-gereja Reform, yang pada hari tersebut mengingat kembali pada zaman masa reformator dulu, mereka yang dengan susah payah berjuang untuk mewujudkan kebenaran Alkitab di atas semua ajaran-ajaran yang sesat ataupun juga ajaran-ajaran yang lainnya. Saudara sekalian, tentu kita tahu dan juga kita mengenal yang namanya Martin Luther, salah satu tokoh reformasi yang cukup terkenal karena memasang 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Sehingga 95 dalil itu menjadi cikal bakal gerakan reformasi yang begitu besar untuk dilanjutkan ke John Calvin dan juga tokoh-tokoh reformasi yang lain. Saudara sekalian, ketika Martin Luther pada tahun 1517 ketika mengadakan reformasi tersebut, saudara, yang menariknya adalah Martin Luther memang pada saat itu sudah percaya kepada Tuhan. Dan bahkan pada saat itu Martin Luther sangat yakin akan keselamatan yang berdasarkan atas anugerah Tuhan, bukan atas usaha manusia. Tetapi saudara, tahukah, ketika Martin Luther pada waktu masih mudanya, Martin Luther ini juga menganut ajaran-ajaran
yang sama dengan gereja Katolik pada saat itu. Apa itu? Dia berpikir bahwa dia bisa menerima keselamatan, jaminan keselamatan itu memang karena anugerah Tuhan, tetapi plus dengan perbuatan-perbuatan baik yang harus ditunjukkan selama dia hidup di dunia ini. Karena itu saudara sekalian, ketika Martin Luther masih berpegang kepada ajaran tersebut, anugerah plus perbuatan baik, dia merasa tidak aman ketika dirinya itu berbuat dosa dan juga banyak sekali pelanggaran. Dirinya itu seakan-akan sangat khawatir. Kalau saja ketika Tuhan memanggil saya, hidup saya berakhir di dunia ini, apakah mungkin kebaikan saya ini cukup membawa saya untuk bisa hidup bersama-sama dengan Kristus di sorga? Karena itu saudara sekalian, ketika Martin Luther menyadari bahwa dirinya banyak kali berbuat dosa kepada Tuhan, salah satu yang dia lakukan adalah dia datang kepada pemimpin agama Katolik pada saat itu untuk mengakui dosa dan pelanggaran yang dia lakukan setiap harinya. Saudara, di dalam ajaran Katolik pada saat itu, pengakuan dosa yang disampaikan umat kepada pemimpin agama Katolik itu juga disebut sebagai sakramen. Nah, tetapi kalau di dalam Kristen itu bukanlah sakramen. Nah, saudara, setiap kali Martin Luther pergi menghadap pemimpin gereja agama Katolik, dari pagi sampai sore, dia banyak kali mengemukakan hal-hal yang membuat dirinya tidak aman dan juga tidak ada jaminan untuk bisa selamat. Dia mengutarakan dosa-dosa dan juga pelanggarannya kepada pemimpin agama Katolik tersebut. Saudara, tidak berselang lama ketika dia pulang, dia menyadari ketika di dalam perjalanan pulangnya, dia menyadari dia kembali berbuat dosa. Akhirnya dia tidak melanjutkan perjalanannya sampai ke rumah, dia balik lagi ke gereja. Untuk apa? Untuk mengakui dosa dan pelanggaran dia lagi. Saudara sekalian, ketika kita mengetahui hal ini, tentu hal ini membuat orang-orang yang menganut ajaran tersebut sebetulnya, dan juga kalau dipikir secara kristis, tidak mungkin bisa hidup secara tenang dan aman. Karena apa? Tidak ada jaminan keselamatan. Dia terus berpikir, apakah kebaikanku ini cukup tak untuk membawa diriku ini bisa selamat, bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Martin Luther ini, setelah dia membaca Alkitab, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia menemukan satu ayat firman Tuhan dari Roma 1 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi oleh iman itulah yang memberikan jaminan keselamatan bagi dirinya dan juga bagi umat yang percaya kepada Tuhan, bukan berdasarkan atas kebaikan diri sendiri. Saudara sekalian, mungkin kita melihat bahwa setiap kejahatan-kejahatan yang umat lakukan selama hidup di dunia itu bukan menunjukkan bahwa kejahatanmu lebih banyak daripada kebaikan, maka pasti kamu masuk ke dalam neraka. Saudara, kalau semuanya didasarkan kepada ajaran ini, saya yakin saya, Bapak Ibu semuanya pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kita berbuat jahat pasti lebih banyak daripada berbuat kebaikan. Nah, saudara sekalian, itulah yang diajarkan juga di dalam bagian yang kita baca ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang ditemui oleh Petrus ketika mendapati orang-orang yang sebenarnya sudah Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan mereka sebetulnya sama jahatnya dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Nah, tetapi saudara, ternyata apa yang diajarkan oleh Petrus dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6
Petrus ini tidak memberikan ajaran, "Oh, kan kamu sama jahatnya dengan dunia ini. Perbuatan jahatmu itu sangat banyak dan pasti menyakiti hati Tuhan. Kamu tidak ada harapan lagi untuk selamat." Apakah seperti itu yang ditulis oleh Petrus? Ternyata tidak, saudara sekalian. Meskipun pada zaman itu, kalau kita melihat membandingkan di dalam ayat yang ketiga, hidup orang Kristen, meskipun mereka sudah percaya kepada Tuhan, tetapi ketika mereka hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, karena pada zaman itu mereka sedang ada di dalam perantauan, hidup mereka sangat menderita, banyak sekali kesusahan. Dan lebih parahnya lagi, mereka hidup sama jahatnya dengan dunia ini. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mereka itu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan juga ini penyembahan berhala. Jadi saudara, mereka tetap menyembah Tuhan, tetapi mereka pun juga pada saat yang sama, mereka pun juga hidup sama dengan dunia yang berbuat jahat, yang menyembah berhala. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kejahatan mereka ini, Petrus pun akhirnya memberikan surat supaya mereka tidak lagi hidup terus-menerus hidup sampai mereka mati sama jahatnya dengan dunia ini. Petrus akhirnya memberikan suratnya untuk apa? Memberikan pengajaran yang baik, bahwa kamu itu harus ingat, kamu itu sudah menerima keselamatan. Karena itu kamu jangan pergunakan hidupmu sama dengan dunia ini yang betapa banyaknya berbuat dosa dan juga pelanggaran. Saudara, Petrus pun akhirnya memberikan nasihat-nasihatnya. Kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat dan selanjutnya, banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Petrus kepada umat Tuhan. Dan yang disampaikan oleh Petrus, dia itu mengajak jemaat, bukan ayolah kamu loh sudah diselamatkan, ayo kamu berusaha untuk apa? Untuk hidup dalam kekudusan dan kesalehanmu. Saudara, ternyata Petrus bukan menekankan usaha-usaha manusia supaya mereka dapat kembali hidup kudus serupa dengan Kristus. Ternyata bukan. Lalu apa yang diajarkan oleh Petrus? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-1. Petrus memberikan dasar yang sangat kuat. Mari kita melihat ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara sekalian, dasar yang diajarkan oleh Petrus kepada umat Tuhan, dasar yang kuat, yaitu tentang apa yang dilakukan Kristus bagi setiap mereka. Apa itu? Kristus sudah menderita secara badani, secara tubuh ketika dia datang menjadi manusia selama di dunia ini. Pada saat itulah Kristus menanggung penderitaan badani. Untuk apa? Untuk memberikan tebusan bagi manusia. Karena itu saudara, ketika mereka berpikir, aduh aku hidup menderita saat ini yang ada di perantauan, wajarlah kalau aku ini lebih banyak berbuat dosa. Karena apa? Banyak penderitaan, banyak kesusahan. Kalau tidak sama dengan orang-orang di sekitarku, hidupku makin menderita. Saudara, Petrus memperlihatkan dan juga mengajarkan mereka bahwa Kristus pun sebenarnya juga menderita kok. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk manusia. Manusia pilihan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, ketika mereka hidup di dalam penderitaan, jangan sampai hidup mereka, hidupmu dikuasai oleh dosa. Karena itu saudara, di dalam ayat yang 1b, Petrus mengatakan demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, penderitaan badani yang dimaksud di sini bukan penderitaan tubuh mereka, tetapi mengalami
penderitaan badani, badannya Kristus atau tubuhnya Kristus. Jadi di sini Petrus mengajarkan demikian. Ingat, kamu itu sudah mati, kamu sudah menderita bersama-sama dengan Kristus ketika Kristus ada di atas kayu salib. Karena itu, janganlah berbuat dosa. Siapa yang telah menderita penderitaan badani bersama Kristus, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, ketika pertama kali saya membaca ayat yang pertama ini, apakah mungkin ayat 1b ini betul dan sesuai dengan fakta? Ia yang menderita bersama Kristus telah berhenti. Lihat kata ini ya, telah berhenti berbuat dosa. Loh, Lause, tapi faktanya saya masih berbuat dosa loh. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, artinya itu bukan, oh kamu sudah bebas, tidak mungkin lagi berbuat dosa. Ternyata tidak. Artinya apa? Artinya hidupmu sekarang tidak dikuasai lagi, tidak diperbudak lagi oleh dosa. Saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama ini ada sebuah buku yang mengatakan kalimat ini, yang saya simpulkan dengan kalimat saya secara singkat. Karena kalimatnya cukup panjang, saya singkatnya begini. Keselamatan orang Kristen bukan berakhir sampai kematian bersama Kristus. Jadi artinya ketika kita menerima keselamatan, didasarkan atas apa? Oh dulu kan Kristus sudah mati bagi saya. Sudah, stop. Di dalam hidup selanjutnya kita tidak berusaha lagi untuk kita hidup dengan benar. Ternyata tidak, saudara. Tetapi juga harus dibuktikan sepanjang hidup kita, selama kita hidup, supaya hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah yang Petrus mau untuk dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman itu. Mereka sudah menerima Kristus, mereka sudah percaya kepada Kristus, tetapi justru mereka lupa untuk membuktikan keselamatan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir, oh sudahlah, yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah dapat jaminan keselamatan. Karena apa? Kristus sudah memberikan penebusan bagi saya. Maka ketika saya hidup, ya sudah, tidak apa-apalah. Yang penting kan sudah selamat. Karena itu saya hidup. Sama jahatnya dengan dunia ini. Saudara sekalian, itu bukan yang diajarkan oleh Petrus. Petrus justru mengajarkan mereka bahwa keselamatan itu pun juga harus dibuktikan dengan engkau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan itu artinya supaya hidupmu itu semakin lama bukan semakin serupa dengan dunia, tetapi hidupmu semakin sama dengan Tuhan. Mari kita melihat ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara sekalian, saya dan Anda sekalian hidup sudah menerima jaminan keselamatan. Janganlah kita hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi saudara, seringkali yang kita alami, saya dan Bapak Ibu kerap kali gagal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, kita hidup semakin serupa dengan Tuhan. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan dasar yang kuat, bukan atas usaha kita, tetapi atas penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi setiap kita. Itulah keindahan Injil, saudara. Ada sebuah istilah di dalam reformasi yang namanya adalah the beauty of the gospel. Keindahan Injil. Keindahan Injil inilah yang mengingatkan setiap kita untuk kita boleh hidup aman bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Injil didasarkan bukan atas manusia,
tetapi Injil didasarkan atas pekerjaan Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita. Saudara sekalian, itulah keindahan Injil. Murni anugerah Tuhan, bukan didasarkan atau ditambahkan atas usaha manusia. Saudara, di dalam sejarah gereja kita mengenal satu tokoh yang bernama John Tetzel. John Tetzel ini siapa? John Tetzel ini adalah seorang yang dipercaya oleh gereja Katolik pada zaman abad reformasi pada saat itu untuk menjual sebuah surat. Surat apa itu? Namanya adalah surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Jadi saudara, pada zaman itu John Tetzel ini diberikan tugas untuk menjual surat ini. Dia mengajarkan bahwa orang-orang yang hidup menderita di dalam dosa, kalau beli surat ini, pasti engkau akan mengalami pengampunan dosa. Semakin banyak uang yang dimasukkan ke dalam kotak itu, dan semakin banyak gemerincing koin yang berbunyi di dalam kotak tersebut, makin banyak dosa yang diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, tentu hal ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karena itu hal ini menjadi satu dasar yang ditolak oleh Martin Luther ketika menempelkan 95 dalilnya. Kita bisa selamat bukan kita memasukkan uang kita ke dalam kotak persembahan. Kita bisa selamat bukan karena banyaknya uang yang kita sumbangkan masuk ke dalam kantong kolekte. Bukan, saudara. Kita tidak selamat bukan karena surat seperti itu, tetapi murni karena anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, jelas sekali Petrus tidak bertentangan dengan bagian Alkitab yang lain. Alkitab secara keseluruhan mengajarkan manusia untuk bisa selamat karena pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tetapi saudara sekalian, di dalam jaminan keselamatan itu, ketika kita menghidupinya, ternyata Tuhan memberikan Roh Kudus loh bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk tetap kita memelihara keselamatan itu selama kita hidup. Tuhan memberikan Roh Kudus. Mari kita melihat ayat 2 dan juga ayat yang ke-6. Ayat 2 dikatakan begini: supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Lalu coba bandingkan di dalam ayat yang ke-6b. Tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi saudara, ketika kita hidup untuk menjaga kekudusan. Kita hidup supaya sesuai dengan kehendak kehendak Allah selama kita di dunia, didasarkan atas pekerjaan Tuhan juga kepada setiap kita. Saudara, betul-betul apa yang Tuhan kerjakan kepada setiap kita masih berlanjut sampai sekarang ini. Kita rasakan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau dalam bahasa saya itu, apa yang sudah Tuhan kerjakan itu satu paket. Tidak setengah-setengah. Oh, cuma zaman dulu saja, sudah berhenti. Zaman sekarang dan zaman depan tidak ada lagi, sudah stop. Ternyata tidak, saudara. Satu paket. Dulu, sekarang, sampai nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Satu paket sudah dikerjakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Inilah, saudara, yang menjadi pembeda antara ajaran Kristen dengan agama lain. Kalau ajaran Kristen betul-betul 100% berdasarkan pekerjaan Tuhan. Kalau agama lain berdasarkan upaya manusia, memprioritaskan upaya manusia untuk mendapatkan keselamatan dalam hidup mereka. Saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita.
Seringkali kita ini lemah, kita ini terbatas untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi syukur kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita memperhatikan gambar ini saya tampilkan ketika di slide yang pertama ada judulnya. Saudara, di gambar tersebut ada seseorang yang sedang berjalan. Ini sebuah gambaran ya, yang berjalan di sebuah jalan. Jalan itu pada akhirnya sampai ujungnya kepada apa? Kepada Kristus. Itulah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup selama di dunia ini, ujung-ujungnya bukan untuk kehendak kita, tetapi semua hidup kita nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, ujungnya yaitu kita boleh hidup bersama dengan Kristus di sorga. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua ini, jangan kamu pergunakan hidupmu menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Saudara, yang menarik di sini adalah ada dua gambaran yang membuat kita itu semakin gampang. Hidup menurut kehendak Allah itu seperti apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini sehingga kita mampu hidup menurut kehendak Allah itu seperti apa? Nah, saudara, ada sebuah buku yang memberikan dua gambaran yang cukup menarik. Yang pertama itu digambarkan seperti seorang tour guide atau pemandu sebuah tour. Nah, saudara, pernah tidak kita berwisata ke sebuah tempat yang pada saat itu kita tidak tahu tempat-tempat apa saja yang bagus, yang sering dikunjungi oleh turis dan sebagainya. Nah, saudara, itulah pentingnya seorang tour guide. Nah, tour guide ini adalah orang yang tugasnya apa? Tugasnya untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan guidance, memberikan apa? Penjelasan-penjelasan selama kita ikut di dalam tur tersebut. Nah, saudara, mungkin ketika kita ke Bali, sudah, tidak perlu tour guide, tidak apa-apa. Toh kita sudah tahu, yang namanya ini letaknya di mana dan sebagainya. Tetapi bayangkan jika seorang turis tidak pernah ke tempat tersebut dan betul-betul buta akan tempat tersebut. Pada saat itulah turis tersebut sangat butuh yang namanya tour guide, pemandu tour. Karena tour guide itulah yang akan memberikan tuntunan kepada para turis supaya tidak sampai nyasar. Dia bisa menjelaskan penjelasan-penjelasan yang benar. Saudara, Roh Kudus pun juga memberikan tuntunan bagi setiap kita. Kita yang dulunya berdosa, tidak mungkin kita bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang menuntun kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu gambaran yang kedua itu seperti sebuah titik-titik. Nah, titik-titik ini biasanya ada angka 1, 2, 3, lalu mungkin kalau di gambar tersebut A, B, C, D, dan sebagainya. Gunanya untuk apa? Gunanya juga untuk menuntun. Biasanya gambar tersebut kan sering kali kita temui di buku anak-anak. Nah, anak-anak itu kan belum mahir untuk menggambar sesuai dengan imajinasinya. Nah, maka tugas dari buku tersebut yang ada titik-titik penuntunnya tersebut, ketika seorang anak itu sesuai dengan aturan yang ada, menggambar titik-titik itu dengan urut dari A, B, C, D, E, dan seterusnya, atau 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka akan dihasilkan sebuah gambar yang baik. Nah, saudara, demikian itulah yang disampaikan oleh Petrus kepada umat Tuhan pada zaman itu. Ketika mereka kerap kali gagal untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka kerap kali kecenderungannya adalah hidup untuk kehendak mereka sendiri.
tetapi ada pertolongan Tuhan yang membawa mereka supaya mereka hidup bukan untuk keinginan diri mereka sendiri, tetapi jalannya itu akan dipindahkan. Untuk apa? Untuk dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Petrus bagi setiap umat Tuhan. Ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan pimpinan bagi setiap kita. Ada Roh Tuhan untuk memimpin kita hidup menurut kehendak Tuhan. Bukankah itulah keindahan Injil, saudara? Kita hidup sekarang ini, kita pun juga tetap hidup di dalam Injil. Mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Sekarang kita hidup menurut Roh Tuhan, hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tinggalkan hal yang lama. Kita makin melihat indahnya Injil di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat anak kecil atau anak bayi, seringkali ketika diberikan mainan, selama beberapa lama dia mainkan mainan tersebut. Ketika diberikan mainan yang baru, biasanya apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Biasanya mainan yang lama akan segera ditinggalkan. Dia akan fokus sekarang kepada mainan baru, yang lebih baru, yang lebih bagus daripada mainan yang lama. Itulah gambaran setiap kita. Kita tinggalkan hidup kita yang lama. Kita makin menunjukkan diri kita atau mata kita kepada sebuah keindahan Injil. Karena Injil, hidup di dalam Roh, lebih indah daripada hidup bersama-sama dengan dunia ini. Sehingga pada akhirnya yang memberikan penghiburan yang paling besar adalah kita jangan fokus hidup selama di dunia ini, tetapi kita fokus untuk hidup setelah kita mati, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Sehingga hal inilah yang menjadikan setiap kita tidak hidup menurut dunia, tetapi kita hidup menurut apa yang sudah Kristus perintahkan bagi setiap kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita boleh hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang pada hari ini mengajarkan setiap kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa segala kecenderungan hidup kami adalah menuruti keinginan-keinginan kami sendiri, bahkan untuk keuntungan diri kami sendiri. Ampunilah setiap kami Tuhan untuk hal ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin setiap kami, memenuhi hati kami untuk kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah jemaat bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah mentransfer uangnya ke rekening gereja. Kiranya uang tersebut dapat dipakai untuk pelebaran pelayanan melalui GKT Banyuwangi, sehingga kebutuhan gereja untuk pekerjaan-Mu semakin tercukupi melalui uang tersebut. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan untuk kondisi ekonomi yang ada di Indonesia ini. Kami tahu dari awal tahun yang lalu sampai hari ini penuh banyak tantangan perekonomian yang harus dihadapi oleh bangsa ini terkait dengan pandemi virus COVID. Tetapi kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap pemerintah sehingga mereka dapat bekerja keras. Berikan mereka kesehatan Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka sehingga mereka pun juga dapat mendukung keluarga mereka yang duduk dalam pemerintahan ini. Kami pun juga berdoa supaya mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, tetapi sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat, dapat mencapai kesejahteraan bangsa ini semakin
tinggi lagi. Kami mohon kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini mungkin di antara setiap mereka yang sudah memulai persiapan untuk ibadah Natal. Kami mohon kepadamu Tuhan, sehingga Engkau yang menolong setiap gereja-gereja Tuhan, meskipun ada yang secara online pelaksanaannya, maupun juga ada yang secara langsung di gereja. Kami mohon semua ibadah dapat berjalan dengan baik. Setiap peralatan-peralatan yang digunakan, kiranya Engkau pakai semuanya dapat melancarkan ibadah tersebut. Kami pun juga mohon kepadamu, khususnya untuk Sinode GKT yang Jumat depan akan mengadakan Zoom meeting untuk membahas sidang sinode untuk tahun 2021. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan untuk peserta-peserta yang ikut dari gereja-gereja GKT ini, supaya dapat membicarakan perencanaan-perencanaan yang ada ataupun juga setiap hal-hal yang dibahas nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Warta Jemaat, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening di bawah ini atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita pujikan doksologi. Berkat akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes Handoko dan nanti akan ditutup dengan pujian Amin Soh. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa, Allah sumber berkat dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di Mari saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah ini. Kita mengingat pengajaran firman Tuhan bahwa janganlah kita hidup di dalam daging, tetapi kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, penghiburan dan juga kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita, memimpin setiap kita untuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Kiranya itu semua dapat memimpin setiap kita untuk kita selalu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan juga. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.